Hai my friends, perkenalkan saya Dr. Yusila Merina, spesialis gizi klinik, dokter spesialis gizi klinik dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Pada program IG Live Mayapada Hospital kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Maya Friends seputar tips agar tubuh tetap fit saat berpuasa di tengah pandemi. Sebelumnya, Maya sudah membuka sesi Q&A di Instagram @mayapada_hospital. Yuk kita mulai sesi tanya jawabnya. Oke dok, kita langsung ke pertanyaan pertama ya dok ya. Ya. Pertanyaan dari @abi_winyu. Dear Dr. Yusila, bagaimana pola makan yang sehat saat berpuasa? Apakah nutrisi tambahan berupa suplemen sangat disarankan dikonsumsi selain menjaga pola istirahat dan makanan 4 sehat 5 sempurna? Mengingat kan sekarang lagi gencar banget nih promo market tentang suplemen dan segala macam. Dan sekiranya juga bagi yang usia lanjut, apakah masih diperkenankan untuk menjalani puasa kalau memang tak ada gejala atau keluhan kesehatan dok? Oke, iya. Jadi memang saat ini banyak sekali promosi-promosi dari berbagai macam multivitamin yang ditawarkan dari berbagai macam segmen ya. Nah, kita juga harus selektif untuk membeli apa sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Kita sedang berpuasa di dalam masa pandemi. Apa yang harus kita siapkan adalah kita harus ketahui dulu jumlah kebutuhan kalori kita per hari, karena setiap orang berbeda-beda kebutuhan kalorinya. Kebutuhan kalori setiap orang berbeda berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan pekerjaan. Nah, karena tidak sama tadi, apalagi ada pertanyaannya juga kalau sudah masuk geriatri ya, apakah masih harus puasa atau tidak di saat pandemi saat ini. Kalau memang fit dan bisa melaksanakan ibadah puasa, insya Allah bisa. Tapi kalau dirasa memang badan kita tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa di saat pandemi ini, sebaiknya memang kita tunda dulu. Nah, apa yang harus dipersiapkan? 1, kita penuhi dulu kebutuhan makronutrien kita, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Jangan sampai di skip. Jangan karena kita minum segala macam multivitamin, kita menganggap itu sudah cukup sehingga kebutuhan yang utama dari makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak tertinggal. Ya, kebutuhan karbohidrat cukup besar, yaitu sekitar 50 hingga 55%. Kebutuhan lemak 25-30% dan sisanya 15-25% adalah kebutuhan dari protein. Jadi penuhi dulu kebutuhan makronutrien, baru kita memenuhi kebutuhan mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Jadi kita harus selektif juga apa yang harus kita cari, multivitamin apa yang tepat untuk kita pada saat berpuasa ini. Nanti kita jelaskan lagi sama-sama ya. Oke, baik dok, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari @ikayu. Jadi Dr. Yusila, saya ingin bertanya terkait puasa di tengah pandemi ini, kira-kira apa saja yang harus dikonsumsi agar kita tetap fit? Karena kondisi saya saat ini adalah sedang menjaga orang tua saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Padahal di wabah pandemi ini, rumah sakit seperti ditakuti oleh kebanyakan orang karena takut tertular. Kira-kira gimana ya dok? Terima kasih. Memang pada saat seperti ini, apalagi kita mempunyai tugas yang cukup besar, tanggung jawab yang cukup besar adalah untuk merawat orang tua yang sedang sakit, maka kita juga harus mempunyai daya tahan tubuh yang harus luar biasa ya. Yaitu tadi 1, harus penuhi dulu kebutuhan dari makronutrien. Untuk tambahan kita bisa menambahkan, setelah itu terpenuhi baru kita tambah dari mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Vitamin apa yang paling baik saat ini di masa pandemi adalah vitamin yang mempunyai antioksidan yang tinggi, itu untuk menangkal radikal bebas. Apa yang kita tidak usah mencari antioksidan yang mahal-mahal, carilah yang murah meriah, yang insya Allah kadar dari vitaminnya tinggi. Seperti 1 contoh yang paling mudah didapat adalah jeruk. Jeruk adalah merupakan antioksidan yang baik sekali. Itu terkandung dalam 1 buah jeruk, itu mengandung vitamin C sekitar 70 mg itunya dosis dari vitamin C-nya. Padahal kebutuhan kita
sehari-hari untuk laki-laki 90 mg, untuk perempuan ada 70 mg per hari. Jadi kalau kita makan buah 1 jeruk saja insya Allah juga sudah cukup. Tapi dengan satu syarat, kebutuhan makronutrien harus dipenuhi dahulu ya, harus diingat dulu. Berapa kita cara menghitungnya, kita harus ada perhitungannya sendiri bagaimana cara menghitung kebutuhan kita. Tidak sama antara anak kecil, dewasa, usia lanjut, itu berbeda-beda kebutuhannya. Sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan aktivitas kita. Kalau aktivitas kita di luar masih, walaupun di masa pandemi ini kita tidak work from home, tapi masih harus ada yang kita kerjakan di luar dan kebetulan juga membutuhkan tenaga yang ekstra, maka kebutuhannya juga lebih kita tingkatkan. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan kita saat ini. Apakah kita saat ini sedang work from home atau kita harus keluar rumah untuk melakukan aktivitas, kita sesuaikan ya. Ada perhitungannya sendiri nanti. Ya, lanjut. Oke, baik. Nah, berikutnya dari @printum96. Ini Dokter Yusila, kapan waktu yang tepat ketika konsumsi vitamin C saat pandemi ini, terutama ketika kita berpuasa? Terima kasih, Dok. Saat yang tepat adalah pada saat berbuka puasa dan insya Allah juga pada saat sahur ya. Tapi harus diingat lagi tadi, bukan berarti kita setelah mau tidur juga kita tetap minum, semua kita ada batasannya. Tidak semua jenis yang vitamin C kita makan semua ada batas, karena juga dia memiliki kalori juga. Apa yang kita makan, walaupun buah-buahan itu juga memiliki kalori. Jadi harus sesuai. Pada saat kita berbuka, minumlah dulu yang hangat-hangat. Setelah itu minumlah juga, makanlah buah kurma. Setelah itu mungkin kalau setelah sholat maghrib kita bisa makan buah-buahan dulu. Lalu setelah sholat isya kita baru bisa lanjut untuk makan yang berat, seperti itu ya. Oke, baik Dok. Berikutnya dari Tiana_gender. Dear Dokter Yusila, saya ibu seorang anak yang masih ASI, tapi karena umurnya sudah 2 tahun lebih, ASINya pun tidak seintens dulu. Nah, tahun ini saya mencoba untuk berpuasa. Nah, seminggu pertama saya puasa masih fit dan segar badan, walaupun berpuasa sambil menyusui, tapi makin lama badan saya jadi terasa sangat lemas. Padahal untuk makanan berbuka dan sahur tetap dijaga nutrisinya, dan meng-ASI pun seperti biasa. Nah, ada faktor apa ya Dok yang membuat saya semakin hari semakin lemas dalam berpuasa? Nah, usianya tadi udah 2 tahun ya. Kalau sudah 2 tahun kan sebenarnya sudah harus disapi ibu, karena memang zat-zat nutrisi yang terkandung dalam ASI sudah tidak sebaik lagi pada masih bayi. ASINya ibu sudah mungkin kadarnya juga tidak terlalu baik lagi, nilai-nilai nutrisi yang terkandung dalam ASINya. Nah, kenapa sih kok jadi lemas terus setiap habis memberikan ASI? Padahal minggu pertama tidak terasa lemas ya. Bisa jadi ibu ada kemungkinan asupan yang ibu makan itu tidak sesuai jumlahnya, tidak sesuai, walaupun saya sama aja makannya, tapi untuk dari satu hidangan, setiap kita makan harus terpenuhi tadi jumlah karbohidrat, kalori, dan protein, dan itu harus sesuai juga kebutuhannya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang saat ini nggak mau makan nasi lagi, pada saat sahur dia nggak mau makan nasi, dia hanya makan kurma. Kalau hanya makan kurma, itu tidak ada proteinnya. Padahal kita harus membagi antara berbuka dan sahur, kita harus sesuai. Semuanya harus kita bagi. Pada saat berbuka harus ada protein, karbohidrat, dan lemak. Dan vitaminnya pada saat sahur juga harus terpenuhi karbohidrat, protein, dan lemak, serta vitamin. Nah, kita harus berbagi. Gimana cara menghitungnya? Memang sedikit dibilang susah ya, tidak susah, tidak sulit, insya Allah mudah. Tapi memang kita harus sesi ini kalau perhitungan kalori memang harus tatap muka, karena kita akan menghitung jumlah kalori harian dari seseorang, karena akan berbeda sekali satu dengan yang lainnya, begitu kira-kira. Jadi kalau lemas mungkin saya pikir tadi pasti ada zat dari nutrisi yang terkurang, apa mungkin proteinnya ibu merasa akhirnya tidak tercukupi kebutuhannya, ataupun karbohidratnya kurang, seperti itu ya. Oke, berikutnya dari @sasaglowi.id. Dear Dokter Yusila Merina, bagaimana pandangan ahli kesehatan terhadap jamu-jamuan untuk pencegahan COVID? Seberapa besar dampak positifnya dan apa efek jangka panjangnya nih kira-kira? Oke, ya.
memang banyak sekali saat-saat ini jamu-jamuan yang ditawarkan ya. Tapi kita ingat harus selektif. Apa isi dari jamu tersebut? Kalau dia berbicara mengenai antioksidan yang tinggi, harus tahu juga ada antioksidan yang tidak terlalu tinggi dari jamu-jamuan, lebih tinggi justru dari makanan. Salah satu contohnya adalah dark coklat. Dark coklat itu mempunyai antioksidan yang sangat tinggi. Lalu ada strawberry, ada raspberry, ada blueberry, itu punya antioksidan yang sangat tinggi dibanding yang saat ini lagi gencar-gencarnya dibeli atau dicari orang, yaitu kan ada jahe ya. Saat ini jahe merah, semuanya laris manis di pasaran, harganya pun juga melambung tinggi. Padahal kadar dari antioksidan di dalam jahe tidak sebanding dibanding dari dark coklat atau dari blueberry. Jadi memang kita harus tahu dulu apa yang terkandung dalam jamu tersebut, isinya apa dulu. Jadi tidak ini jamu merupakan antioksidan terus kita beli, kita minum. Kalau kita terlalu banyak minum juga nanti kita jadi kenyang, sehingga tadi ketinggalan deh zat-zat yang harusnya kita penuhi, yaitu makronutriennya. Jadi oleh sebab itu selektiflah dalam pemilihan apa yang harus kita konsumsi, terutama jamu-jamu yang saat ini yang sangat banyak ditawarkan di pasaran. Itu. Baik, Dok. Lanjut dari @rusli. Dear Dr. Yusila, saya pernah punya pengalaman saat berbuka puasa langsung meminum minuman elektrolit, minuman berion dengan es batu. Selang beberapa menit, pendarahan terjadi di hidung, serta sangat panas di mata. Apakah yang salah dengan pola berbuka puasa yang saya jalani saat itu? Apakah karena saya langsung berbuka dengan minuman yang dingin atau apa ya, Dok? Terima kasih. Ya, memang pada saat kita berpuasa 14 jam setengah ya, kita berpuasa 14 jam setengah cukup panjang, sehingga apalagi kalau kita tidak sahur, maka kita cukup kosong perut kita, lambung kita cukup kosong. Yang terbaik adalah setelah kita pada saat berbuka puasa, minumlah yang manis-manis dahulu sebenarnya, tapi tidak juga berarti kita langsung makan yang manis-manis yang banyak ya, karena kebutuhan gula per hari hanya 50 gram per hari, yaitu sekitar 4 sendok makan. Jadi harus diingat-ingat, jadi bukan berarti pada saat kita berbuka kita harus mencari yang manis-manis lalu kita minum sirup, kita minum kolak berlebihan, enggak juga, enggak boleh. Jadi kita harus diingat kebutuhan gula, asupan gula harian hanya 50 gram per hari, yaitu setara dengan 4 sendok makan. Jadi ingat, kalau kita berbuka puasa dengan minum teh manis, cukup insya Allah dengan 1 sendok teh, bukan 1 sendok makan, 1 sendok teh atau 2 sendok teh, itu insya Allah sudah cukup, karena kita ada makanan yang lainnya nanti. Karena kebutuhan tadi kita harus ingat, kita harus berbagi dengan pada saat sahur. Nah, kalau mungkin itu ada pendarahan pada saat setelah berbuka, setelah minum elektrolit ya, tadi dipakai es batu, mungkin itu ada faktor penyerta yang lainnya. Tapi saran saya, jika berbuka puasa, yang pertama minumlah yang hangat dan manis dahulu, biar memberikan energi, karena gula langsung memberikan energi. Itu dulu. Jadi insya Allah kalau kita minumnya yang hangat, ada gulanya, insya Allah tidak akan terjadi pendarahan lagi. Iya. Berikutnya pertanyaan dari @febi Nurmalasari. Dear Dr. Yusila, bagaimana tips puasa untuk penderita penyakit MAH? Silakan. Iya. Untuk penyakit yang MAH bisa kita siasati satu, setelah kita berbuka, kita tadi minum yang hangat dan manis dahulu. Setelah itu kita bisa jangan langsung makan terlalu banyak dulu. Setelah ada beberapa butir kurma, 2-3 kurma, lalu kita nanti bisa minum obat untuk obat MAH-nya setengah jam, lalu setelah itu baru kita makan besar. Jadi memang pada saat puasa ini orang yang menderita gastritis kronik atau gastritis akut memang mungkin sedikit tidak nyaman ya untuk melakukan ibadah puasa. Tapi kalau kita minum obat sesuai dengan anjuran dari dokter, setengah jam sebelum makan kita minum obatnya, insya Allah tidak akan terganggu ibadah puasa kita. Ya. Oke, baik Dok. Berikutnya dari @eva.raisi. Dr. Yusila, aku ingin bertanya, apakah aman jika ibu hamil berpuasa di tengah pandemi COVID-19? Karena sejujurnya saya ingin berpuasa, tapi agak sedikit worry dengan kandungan saya karena
sekarang saya juga masih aktif bekerja sebagai perawat di puskesmas. Nah, mohon pencerahannya dan kiat-kiat menjaga tubuh tetap fit di tengah pandemi ya dok. Terima kasih. Kalau ibu sebagai tenaga medis, sebagai perawat yang ikut merawat juga, kita tidak tahu apakah kita berhadapan dengan pasien saat ini siapa. Saran saya, kalau ibu merasa memang hari itu tidak fit, maka kita tunda dulu puasanya. Insya Allah kita bisa ganti di lain waktu. Kalau ibu merasa fit hari itu bisa menjalankan ibadah puasa, lakukanlah puasa sesuai dengan kebutuhan kalori ibu. Jadi ibu penuhi kebutuhan kalori ibu, harus dipenuhi dahulu sesuai dengan tadi yang saya katakan sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan ibu, sesuai dengan jenis kelamin, tadi sesuai dengan aktivitas, sesuai dengan umur, usia, apalagi ibu ditambah lagi dengan hamil saat ini dan bekerja sebagai tenaga medis. Sungguh berat sekali yang ibu hadapi saat ini. Oleh sebab itu menurut saya, kalau merasa tidak fit, bisa ditunda dulu. Kalau ibu ingin tetap menjalankan ibadah puasa, maka ibu harus selain memenuhi kebutuhan dari makronutrien, kebutuhan mikronutrien bisa kita tambahkan seperti antioksidan atau vitamin C yang paling mudah, tapi kita dosisnya kan tadi kalau vitamin C dalam dosis sehari-hari, perempuan hanya 70 mg, laki-laki hanya 90 mg, itu dosis biasa ya. Tapi kalau ibu sebagai tenaga medis bisa mencapai kalau emang full, kita bekerjanya full sekali bisa sampai 500 sampai dengan 1000 mg per hari kebutuhan dari vitamin C. Kita harus di ekstra untuk penambahan dari vitamin C-nya. Seperti itu. Oke. Ya. Selanjutnya dok, dari @melinda_mamul_. Dia Dokter Yusila, saya mengkonsumsi beberapa vitamin saat ini seperti asam folat, kalsium, dan juga zat besi. Nah, sebaiknya bagaimana saya mengatur waktu minum beberapa vitamin ini, dan juga saya minta tipsnya untuk olahraga ibu hamil di saat puasa. Sepertinya baiknya dilakukan pagi setelah sahur atau menjelang berbuka ya dok. Terima kasih dok, mohon penjelasannya. Ya. Asam folat ini bagi ibu hamil bisa diminum setelah tadi makan malam, setelah kita berbuka puasa, setelah makan besar bisa diminum. Tadi zat besinya juga bisa diminum mungkin setelah bisa tidak terlalu jauh jaraknya, itu insya Allah juga masih aman. Nah, olahraga apa saat ini ibu hamil di masa pandemi, nggak usah terlalu yang berat-berat dulu bu. Pastikan lingkungan sekitar ibu aman, baru ibu bisa melakukan olahraga hanya berjalan kaki saja di sekitar rumah ibu, dan tentunya dengan menggunakan masker, jadi ibu harus tetap menjaga semuanya agar tetap kita aman ya bu ya. Jadi kalau masih bisa dengan stretching di rumah atau sekitar, untuk tidak perlu untuk kita keluar rumah, lakukan di rumah saja. Jadi tidak harus ibu jalan kaki atau melakukan aktivitas di luar rumah. Lakukan apa yang bisa di rumah, udah cukup insya Allah dengan melakukan stretching atau gerakan senam hamil. Bisa dilihat mungkin di YouTube, itu apa yang tidak harus kita keluar rumah, seperti itu. Dan kalau bisa kapan waktunya, apa setelah sahur, apa setelah berbuka, tergantung. Kalau nanti ibu setelah sahur ibu haus nanti gimana? Jadi lebih baik ibu menyesuaikan kondisi ibu. Bisa ibu setelah menjelang berbuka puasa atau setelah mungkin jam 6 setelah sahur ya, setelah kita menjalankan ibadah sholat subuh. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari @Resa Marian Pratama. Dear Dokter Yusila, terima kasih atas waktunya. Adapun pertanyaan saya adalah, kapan waktu yang tepat untuk berolahraga di bulan puasa, mengingat banyak persepsi yang beredar. Nah, kebetulan Bapak Resa Marian Pratama ini kebetulan kayaknya punya beberapa mitos fakta ya dok. Yang pertama, bila berolahraga sebelum buka puasa katanya memungkinkan dehidrasi. Yang kedua, bila berolahraga setelah tarawih katanya berpotensi serangan jantung. Nah, yang ketiga, bila setelah subuh tentunya berpotensi menyebabkan dehidrasi juga nih. Nah, kira-kira gimana nih dok untuk ngakalinya? Nah, kembali lagi sesuai dengan kondisi kita. Kalau saya lebih suka olahraga memang menjelang berbuka puasa, kalau saya pribadi. Tapi kita harus tahu dulu, kenali dulu kondisi tubuh kita. Kondisi tubuh kita memang kalau kita tidak fit pada saat mungkin kita taruh aktivitas kita di luar sepanjang hari sudah terlalu banyak,
tidak memungkinkan lagi untuk melakukan olahraga menjelang berbuka, ya tidak usah. Ataupun kebalikannya, misalkan kita tidak kondisi kita tidak dalam keadaan yang fit untuk melakukan olahraga setelah sahur, ya kita tunda. Jadi memang olahraga pada saat berpuasa menyesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Jadi kita tidak harus olahraga yang benar-benar yang membutuhkan ekstra tenaga, tapi olahraga yang stretching yang mudah kita lakukan, berjalan kaki, insya Allah udah cukup. Ya. Oke, baik dok. Selanjutnya dari @miracle_ferry. Dear Dr. Yusila, mitos atau faktakah bahwa sebenarnya olahraga itu tidaklah 100% bisa membuat tubuh kita tetap fit? Justru menjaga pola makanlah yang paling terpenting, terlebih dalam menjalani puasa di masa sekarang yang membuat kita justru lebih jarang bergerak karena terlalu banyak bergerak. Nah, jadi memang saat ini olahraga itu tidak membuat fit tadi ya. Apa olahraga tidak membuat fit? Justru olahraga membuat fit, tapi juga tadi harus hanya dipikirkan yang harus diperhatikan, kebutuhan kita juga harus terpenuhi. Kalau kita olahraganya baik tapi kebutuhan kita kurang, ya itu tidak akan metabolisme tubuh kita tidak akan terjadi dengan baik. Kebalikannya juga, kalau kita asupan kita cukup, nutrisi kita cukup, tapi kita tidak ada olahraga, maka metabolisme tubuh kita juga tidak akan terjadi dengan baik. Jadi memang harus seimbang antara kebutuhan nutrisi kita penuhi dan olahraga juga kita laksanakan, sehingga kita mempunyai metabolisme tubuh yang baik. Metabolisme tubuh adalah cara tubuh untuk menguraikan makanan menjadi energi, seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya dari @asrulanas 13_. Dear Dr. Yusila, saya tiap puasa kalau waktu sahur makan nasi, paginya bisa lapar banget malah lemas. Tapi kalau pas sahur saya nggak makan pagi, jadi biasa aja dan lebih fit. Ini yang salah kebiasaan saya, apa gimana ya dok? Terus ini bahaya atau tidak? Misalnya sahur nggak makan nasi atau makan berat buat kesehatan. Terima kasih dok. Nah, nasi adalah sumber karbohidrat ya. Tadi kebutuhan karbohidrat kita cukup besar loh, 50% dari kebutuhan total dari makronutrien. Mungkin kalau nggak makan nasi, mungkin ada karbohidrat dari yang lain, dari mie atau dari roti, kan harus, atau dari gula juga termasuk karbohidrat. Di buah-buahan juga karbohidrat, bisa digantikan. Tapi kalau memang tidak mesti harus nasi, karbohidrat bisa kita ganti yang lain, bisa dari kentang, mungkin bisa dari jagung, atau makan kue-kuehan yang mengandung tepung terigu kan juga karbohidrat juga. Jadi apakah total tidak mengkonsumsi karbohidrat hanya nasi itu berbeda. Jadi kalau total tidak mengkonsumsi karbohidrat jenis apapun, dia benar-benar menolak karbohidrat, seperti roti juga nggak mau, dia nasi juga nggak mau, kentang nggak mau, jagung nggak mau, buah-buahan nggak mau, gula-gula nggak mau, lah itu yang berbahaya karena kebutuhannya sangat besar. Tapi kalau hanya nasi saja yang tidak dimakan, tidak dikonsumsi, tapi bisa diganti, tapi tetap memakan seperti roti atau buah atau ada yang lainnya, atau dia bisa sereal dan sebagainya, itu kan sama saja sebenarnya ya, tidak mesti harus bentuknya nasi dalam bentuk karbohidratnya. Ya. Oke, baik. Berikutnya ya dari @hamdan_m98. Dear Dr. Yusila, dok, saya ingin bertanya, belakangan ini kan cuaca sedang tidak menentu, kadang bisa panas hingga suhu 33 derajat. Kira-kira asupan apa saja dok saat sahur yang bisa menjaga tubuh agar tetap fit di saat pandemi seperti ini? Nah, apakah benar juga dengan minum air yang banyak di saat sahur bisa menghilangkan dehidrasi saat puasa hingga 13 jam ya dok? Ya. Terima kasih. Kebutuhan cairan kita sesuai dengan berat badan kita ya. Misalnya kebutuhan berat badan kita 50 misalkan, 50 dikalikan 30 cc per kilogram berat badan, sekitar hanya 1.500. Kita bisa bagi pada saat berbuka 1 gelas, sebelum menjalankan sholat maghrib 1 gelas, menjelang sholat isya atau tarawih 1 gelas, setelah sholat tarawih 1 gelas, mau tidur 1 gelas, bangun tidur 1 gelas, setelah makan bisa 2 gelas. Sebenarnya bisa kita siasati seperti itu. Jadi kalau bilang apalagi saat panas ya katanya ya memang harus tercukupi kebutuhan cairannya, jangan sampai kurang dari perhitungan tadi, sesuai dengan berat badan kita berapa kebutuhannya. Jadi kalau berat badan tadi contoh 50 kilo, jadi kebutuhannya kan hanya 1.500 cc sampai dengan 1.800 cc. Jadi
penuhi kebutuhan cairannya dulu. Insya Allah tidak akan haus, tidak akan terjadi dehidrasi pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Ya. Baik, berikutnya dari Nisa Sayangku. Dear Dr. Isyla, saat berpuasa di tengah pandemi ini, kita lebih sering di rumah dan menghabiskan banyak waktu untuk tidur. Nah, apakah dampak atau akibat dari terlalu banyak tidur ini untuk tubuh kita, dan apakah itu berbahaya ya dok? Kalau terlalu banyak tidur juga nanti metabolisme tubuh kita jadi tidak baik. Lakukanlah aktivitas, tetap melakukan aktivitas, jangan karena kita saat ini saat pandemi work from home kita tidak melakukan aktivitas apapun, maka nanti tubuh jadi tidak memiliki metabolisme yang baik. Tetaplah lakukan apa yang kita bisa kerjakan, gerakkan tubuh kita, jangan hanya tidur saja. Memang kurang kita tidurnya, memang pada kita akan berbuka, kita akan bangun untuk sahur jam 3 pagi, tapi jangan sepanjang hari kita akan tidur. Tetap melakukan aktivitas walaupun di rumah saja, apapun kita lakukan, bisa lakukan aktivitas di rumah yang bisa mengeluarkan keringat ya. Oke, baik dok. Nah, berikutnya ini ada beberapa pertanyaan tambahan dari selama kita IG Live ya dok ya. Iya. Oke, yang pertama dari @nia_xs. Apakah benar dok vitamin yang dibutuhkan saat pandemi adalah vitamin C, vitamin D, dan zinc? Kira-kira gimana dok? Penuhi kebutuhan makronutrien. Setelah itu baru tambah vitamin C, vitamin A, vitamin E, juga dan vitamin D. Jadi yang paling penting itu vitaminnya satu, vitamin A. Yang kedua vitamin D, vitamin E, dan vitamin C. Itu yang memiliki antioksidan yang tinggi. Maya Friends, semoga informasi yang saya sampaikan pada IG Live kali ini bermanfaat ya. Ayo mulai selangkah lebih sehat bersama Maya pada Hospital.